Salam sejahtera saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang tak terhitung banyaknya dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamalah setiap hati para pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya untuk kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam Yakobus 2 ayat 22. Demikian bunyinya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pada abad ke-11, Raja Jerman yang bernama Raja Henry, setelah bosan dengan kehidupan istana dan tekanan menjadi seorang raja, melamar ke sebuah biara untuk diterima untuk kehidupan kontemplasi. Pemimpin religius biara, Prior Richard, dilaporkan pernah berkata, "Yang mulia, apakah Anda mengerti bahwa sumpah di sini salah satunya adalah ketaatan? Itu akan sulit karena Anda telah menjadi raja." Raja Henry kemudian menjawab, "Saya mengerti. Sisa hidup saya akan taat kepada Anda sebagaimana Kristus menuntun Anda." Mendengar jawaban raja, Prior Richard berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kembalilah ke tahtamu dan layani dengan setia di tempat di mana Tuhan telah menempatkanmu." Ketika Raja Henry III meninggal, sebuah pernyataan tertulis, "Raja belajar memerintah dengan taat." Saudaraku yang terkasih, seperti Raja Henry, kita juga terlalu sering lelah dengan peran dan tanggung jawab kita. Seperti Raja Henry, kita juga perlu diingatkan bahwa Tuhan telah menempatkan kita masing-masing di tempat tertentu untuk setia di sana. Apapun profesi kita, Tuhan mengharapkan kita setia di tempat Dia menempatkan kita. Saudaraku, apa iman itu sebenarnya? Iman adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan. Bukti yang jelas dari kenyataan-kenyataan walaupun tidak kelihatan. Seseorang perlu punya alasan kuat atas apa yang dia percayai. Jadi iman mencakup keyakinan yang didasari atas bukti yang jelas. Tapi tak jarang kita menutup mata iman yang sesungguhnya atas dasar keselamatan karena kasih karunia. Benar sekali, kita diselamatkan karena kasih karunia. Namun tanpa iman dalam perbuatan, artinya kita belum menerima karunia Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus itu. Saudaraku, sebuah kebohongan besar kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki iman tapi tidak memiliki perbuatan. Atau bisakah iman kita tunjukkan tanpa perbuatan? Pasti tidak bisa, karena iman adalah sesuatu yang harus dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan nyata. Dan kita tidak bisa melakukan perbuatan itu tanpa punya iman terlebih dahulu. Saudaraku yang terkasih, iman yang dimaksud adalah bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat dan diduga manusia. Dan untuk melakukan itu,
diperlukan iman yang tidak bersumber pada manusia, tetapi keyakinan atau iman itu harus datang dari sumber yang tepat dan bisa dipercayai. Yesus adalah satu-satunya manusia yang datang dari surga dan memberitakan akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia berakhir. Dan Yesus juga sudah kembali ke surga setelah selesai dengan tugasnya untuk menyelamatkan dunia. Saudaraku, kita telah diberi hikmat untuk menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa kehidupan di dunia hanya sedikit episode dari keseluruhan hidup manusia. Dan kehidupan di dunia hanya sementara. Karena dengan keyakinan dari Tuhan, kita tahu bahwa ada kehidupan yang lebih penting lagi dari semua yang sudah ditawarkan dunia. Begitu pentingnya kehidupan setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, karena di sanalah kita menemukan kekekalan. Saudaraku, ketika kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, maka sikap dan perbuatan kita akan menjadi cermin apakah iman kita menghasilkan buah-buah yang baik untuk memberkati orang lain, atau justru hidup kita menjadi batu sandungan atau penghalang sehingga Kristus tidak ditemukan dalam hidup kita. Iman adalah inti dari semua kehidupan. Iman kepada Kristus artinya kita mengikuti instruksinya Tuhan, bukan instruksinya manusia. Iman atau keyakinan kepada Kristus mengharuskan kita mempertaruhkan hidup kita pada kebenaran akan janji Tuhan itu sendiri. Iman dan perbuatan ibaratnya dua bahan kimia garam yang tersusun dari dua racun, natrium dan klorin. Jika kita menelan salah satu dari dua racun tersebut, kita akan mati. Tetapi jika kita menggabungkannya dengan benar, kita memiliki natrium klorida yang merupakan garam yang memberi rasa kepada makanan kita, tentunya juga untuk kesehatan kita. Iman dan perbuatan juga ibaratnya seperti matahari dan sinar matahari. Iman adalah matahari dan perbuatan adalah sinarnya. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Saudaraku yang terkasih, hendaklah kita selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Bagian kita adalah hidup dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus melalui tindakan dan perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah mengundang semua manusia untuk datang kepadanya, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Keputusannya di tangan kita, karena kita diberi kebebasan untuk memilih. Hidup beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, atau hidup mengikuti dunia ini. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, tetaplah melahirkan perbuatan-perbuatan yang memberkati sesama. Karena dengan perbuatan-perbuatan baik itulah iman kita menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Firman yang mengingatkan kami lagi bahwa iman yang sejati kepadamu adalah hidup yang melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat memberkati orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan iman kami kepadamu melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama, agar nama-Mu dapat dimuliakan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah pemberitaan firman ini semakin menguatkan iman kami untuk selalu bersyukur atas semua profesi dan tugas yang Kau percayakan bagi kami. Mampukan kami untuk hidup bertanggung jawab sebagai wujud iman kami kepadamu. Ya Bapa, tuntun dan pelihara hidup kami semua, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai kedatangan-Mu yang kedua nanti. Ya Bapa yang terkasih, berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah juga bangsa di seluruh dunia ini.
Biarlah damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi semua aspek hidup kami dimanapun kami berada. Ini doa syukur dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.